Pemirsa, CEO Ruang Guru Adamas Belva Syahdevara memutuskan mundur dari jabatannya sebagai staf khusus Presiden Joko Widodo. Keputusan mundur terjadi di tengah polemik bantuan kartu prakerja dari pemerintah dengan memanfaatkan Ruang Guru. Pengunduran diri itu diungkapkan melalui surat terbuka yang diunggah di akun Instagram miliknya. Belva mengaku telah membuat surat pengunduran dirinya sejak 15 April 2020 dan disampaikan kepada Presiden Jokowi 2 hari kemudian. Dalam unggahan mengenai pengunduran dirinya itu, Belva juga merespon polemik soal keterkaitan usahanya sebagai mitra kerja dalam program Presiden Jokowi Kartu Prakerja. Belva diangkat sebagai staf sus bersama 6 anak muda lainnya oleh Presiden Jokowi pada November 2019. Kehadiran para milenial ini sempat menuai sorotan. Khusus Belva, namanya makin jadi kontroversi setelah di masa pandemi COVID-19, pemerintah mengucurkan bantuan sosial untuk masyarakat lapisan bawah berupa kartu prakerja. Penggunaan kartu prakerja ini salah satunya melalui pelatihan startup Ruang Guru. Pemirsa, Hari Kartini tahun ini diperingati di tengah pandemi COVID-19. Apresiasi diberikan kepada seluruh wanita di Indonesia yang telah berjuang di semua lini, termasuk para tenaga medis wanita yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi wabah corona. Hari Kartini tahun ini diperingati di tengah pandemi COVID-19. Peran perempuan memang besar karena bergerak di semua lini. Salah satu perempuan yang berperan besar di tengah pandemi corona adalah dokter spesialis paru RSUP Persahabatan Jakarta, Dr. Erlina Burhan. Wanita berusia 56 tahun ini menjadi sosok sentral dalam menghadapi wabah COVID-19. Erlina aktif memberikan penjelasan terkait pencegahan ataupun penanganan COVID-19 kepada masyarakat. Hey, ini hari pertama kita mau di karantina sebelumnya. Selain Erlina, ada seorang perawat yang harus rela berpisah sementara dengan keluarga. Afid adalah salah satu petugas medis RSUD Pasar Minggu yang harus tetap bekerja merawat pasien. RSUD Pasar Minggu yang menjadi rumah sakit rujukan penanganan virus corona membuat Afid tidak bisa pulang ke rumah menemui suami dan anaknya yang belum genap berusia 1 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan ASI bayinya, Afid terpaksa meminta bantuan suaminya Sadad untuk mengambil ASI yang sudah dipompanya di tempat karantina. Peran tim medis perempuan tidak hanya sekedar berada di rumah sakit. Seorang perawat bernama Ika Dewi Maharani mendaftarkan diri menjadi relawan di bawah Komando Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Menariknya, Ika tidak diperbantukan sebagai petugas medis sesuai kemampuan dasarnya. Ika ditugaskan menjadi sopir ambulans pembawa pasien COVID-19. Ia menjadi satu-satunya relawan medis perempuan yang bertugas sebagai sopir ambulans. Menurut Ika, tidak mudah menjadi sopir ambulans. Meski sirine telah menyala, kadang orang-orang di sekitar tidak peka untuk memberikan jalan. Ika menyerahkan dirinya untuk tugas kemanusiaan demi menolong para pasien berjuang menghadapi corona. Selama pandemi COVID-19, banyak perempuan hebat yang harus berada di garda terdepan. Mereka berjuang dan rela untuk berpisah sementara dengan keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah pandemi COVID-19, semangat Kartini tercermin lewat pengabdian para perempuan yang berjasa dalam melayani masyarakat, khususnya pasien dan keluarga. Berikut adalah cuplikan dialog iNews Sore dengan Ketua Tim Pengobatan COVID-19 RSUP Persahabatan Dr. Erlina Burhan dan Ika Dewi Maharani, perawat relawan gugus tugas COVID-19. Menceritakan bagaimana perjuangannya selama ini menjadi supir ambulans. Luar biasa yang sampai saat ini yang saya rasakan.
begitu banyak pasien yang sudah saya layani, mulai dari rujukan dari rumah sakit satu ke rumah sakit satunya. Ya gitu, suka dukanya ada semua. Duka, walaupun kita harus cari jalan untuk menerobos kemacetan, karena tidak semua orang, walaupun kita sudah pakai sirine, tapi orang-orang kadang kurang peka untuk membuka jalan bagi kita. Nah, tapi kita dari situ, sampai saat ini, pasien yang saya antarkan sampai ke rumah sakit tujuan, sampai saat ini mereka sangat amat berterima kasih dan merasakan betapa senangnya atas pelayanan kami yang kami berikan pada pasien. Tentang perjalanan kami sampai ke rumah sakit, pasien merasa nyaman, tidak ada halangan. Jadi pasien yang kami antarkan, yang kami rujuk, semuanya merasa senang. Baik, luar biasa sekali. Kita beralih ke Bu Erlinda. Bu Erlinda, selamat Hari Kartini. Ibu merupakan salah satu Kartini masa kini yang berada di garda terdepan untuk memberikan informasi mengenai COVID-19 yang saat ini menjadi pandemi. Ibu bisa diceritakan selama ini seperti apa pengalamannya untuk berjuang? Ya, kalau seperti Ika itu lebih enak ya menceritakan satu pengalaman yang bukan kesehariannya. Kalau buat saya, karena saya adalah dokter paru dan di rumah sakit Persahabatan, ini sesuatu yang memang tidak seharusnya dikerjakan, bukan sesuatu yang istimewa. Ya, cuman pengalamannya adalah karena ini suatu penyakit yang baru, jadi suasananya di awal-awal sangat gaduh, sangat hektik, dan karena kita juga ingin memberikan kualitas penanganan yang optimal sebaik-baik mungkin, jadi memang kelihatannya kita lebih keras ya bekerja dan lebih banyak menghabiskan waktu dari seharusnya. Kalau saya sampai tidak praktek sore lagi, jadi kan biasanya kalau rumah sakit Persahabatan itu kan rumah sakit pemerintah, jadi kita pagi-pagi sampai sore bekerja di situ, dan lazimnya dokter kemudian nyambung lagi praktek swasta di rumah sakit. Nah, ini karena pandemi atau wabah COVID ini yang memerlukan konsentrasi dan butuh waktu khusus, sehingga saya sudah lama nggak praktek sore ini. Tapi nggak apa-apa, karena menurut saya memang pantas saya nggak praktek sore. Karena saya ingin mendedikasikan waktu saya untuk penanganan COVID di rumah sakit. Dan kebetulan saya memang adalah ketua tim pengobatan, jadi mulai menentukan pengobatan, menentukan kapan pasien dinyatakan sembuh, kapan pasien pulang, dan ada tugas saya yang lainnya adalah memberikan edukasi kepada keluarga pasien. Dan kalau untuk pengobatan atau berdiskusi dengan para dokter tentang kemajuan perawatan pengobatan pasien itu menurut saya sesuatu yang memang biasa saja, karena saya memang dokter jadi tidak ada istimewa, cuma lebih sibuk, lebih butuh waktu lama untuk di rumah sakit dan lebih hektik suasananya. Pemirsa, 21 tenaga medis Rumah Sakit Umum Ciremai, Kota Cirebon, Jawa Barat menjalani rapid test tahap pertama. Hal ini terjadi karena seorang pasien menyembunyikan riwayat kontak dengan pasien COVID-19. Meski hasil rapid test tahap pertama memberikan hasil negatif, namun 3 dokter dan 18 tenaga medis Rumah Sakit Ciremai Cirebon tetap menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Sebelumnya mereka merawat seorang pasien yang menyembunyikan riwayat pernah kontak langsung dengan pasien COVID-19. Akibatnya, para tenaga medis hanya menggunakan APD level 2 saat merawat pasien. Pasien baru diketahui positif COVID saat meninggal dunia. Rencananya tenaga medis akan menjalani rapid test yang kedua Senin pekan depan. Negatif seterusnya dan mudah-mudahan juga sehat selalu. Selanjutnya seperti apa ke 21 tenaga medis ini? Nanti akan diulang, Mas, beberapa hari kemudian untuk rapid test kedua. Begitu ada yang positif langsung naik PCR, RT-PCR, ya. Real time polymerase chain reaction untuk definitif atau konfirmasinya. Artinya saat ini mereka masih diisolasi mandiri di rumah masing-masing. Agar tenaga medis aman saat menjalankan tugasnya, masyarakat diimbau untuk memberikan keterangan yang sebenarnya saat menjalani pemeriksaan di rumah sakit atau puskesmas.
Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Cara unik dilakukan pemerintah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dalam mengantisipasi pemudik yang tidak taat aturan. Rumah kosong atau rumah hantu disiapkan pemerintah setempat sebagai tempat karantina pemudik. Pemerintah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah memiliki kebijakan unik dalam mengawasi pemudik yang tidak melakukan karantina mandiri. Pemerintah Kabupaten Sragen mempersilahkan gugus tugas tingkat desa untuk mengkarantina warganya di rumah kosong yang ada di wilayah masing-masing. Kebijakan melakukan karantina paksa di rumah kosong tersebut ditempuh pemerintah desa setempat, Kecamatan Masaran, Sragen, setelah Satgas COVID-19 desa menemukan ada beberapa pemudik yang tidak taat dengan tidak menjalankan karantina mandiri selama 14 hari. Dan setelah dicek ke lapangan, si orang tersebut malah keluar rumah duluan kan itu. Akhirnya kita sebagai relawan sepakat bahwa PP yang bandel akhirnya dijemput secara ya agak paksa gitu supaya bisa menuruti apa yang menjadi peraturan pemerintah. Isolasi mandiri tidak mau, akhirnya diisolasi ke rumah pemerintahan. Salah seorang pemudik yang dikarantina paksa mengaku menyesal karena melanggar peraturan. Kini pemudik tersebut terpaksa harus menjalankan karantina mandiri selama 14 hari di rumah hantu. Anak minta mainan, Pak. Mainan tenda-tendaan itu kayak ya kecil itu kan saya antar ke Sragen. Jadi ya terpaksa di sana kan ketangkap sama kalau nggak salah Polres. Saya ditarik gitu aja. Jadi saya ikut pulang ya, terus di sini ya ikut aturan sini saya. Saya memang menyesal. Meski menjalani karantina paksa, Satgas Covid tetap memenuhi kebutuhan makan para pemudik tersebut. Selain itu, petugas terus memantau perkembangan kondisi kesehatan mereka. Hingga kini, sudah 3 pemudik yang menghuni rumah hantu tersebut. Mereka baru diperbolehkan pulang setelah karantina 14 hari.